Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda akan didorong agar masuk program strategis nasional PSN. Warga Pekanwalur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat digegerkan dengan penemuan 2 jenazah. Uniknya lokasi penemuan tidak berjauhan. Desa Sumberjaya menyatakan setuju masuk Bandar Lampung, sehingga total ada 9 desa di Kecamatan Jati Agung yang sepakat bergabung dengan Kota Bandar Lampung. Ya pemirsa, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Muklis Basri sependapat jika rencana pembangunan jembatan Selat Sunda JSS kembali dibahas secara serius agar dipertimbangkan masuk dalam program strategis nasional PSN. Kader Partai Gerindra menilai pembangunan JSS berpotensi menjadi proyek monumental yang membanggakan Indonesia sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Diketahui saat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menerima kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI pada sesi dialog dan makan siang bersama di Laman Sabah Resto pada Kamis lalu, mengemuka pandangan bahwa rencana pembangunan jembatan Selat Sunda akan didorong agar masuk program strategis nasional PSN. Menanggapi isu pembangunan JSS, Muklis Basri, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, komisi yang membidangi infrastruktur ini, mengatakan bahwa gagasan pembangunan JSS meski bukan hal baru, namun isu tersebut sangat strategis. Proyek yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa ini pernah digaungkan oleh mantan Gubernur Lampung 2 periode, Syahrudin ZP. Dan hingga kini, menurut Muklis justru sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Mantan Sekda Kabupaten Tanggamus ini menambahkan pembangunan JSS berpotensi menjadi proyek monumental yang membanggakan Indonesia sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Bahkan JSS bisa menjadi ikon kepemimpinan nasional ke depan. Menurut Muklis, mengingat proyek JSS lokasinya berada di Lampung dan Provinsi Banten, maka dia yakin Provinsi Banten juga sangat berkepentingan atas JSS ini. Sehingga diskusi soal JSS selain antara Pemprov Lampung dan pemerintah pusat, Pemprov Banten juga akan terlibat. Mengakhiri keterangannya, Muklis menegaskan pihaknya mendukung penuh jika JSS didorong masuk program strategis nasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, warga Pekanwalur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat digegerkan dengan penemuan 2 jenazah. Uniknya lokasi penemuan tidak berjauhan. Pertama, warga menemukan jenazah termutilasi tanpa kepala dan tanpa kaki sebelah kiri. Tak lama berselang, warga juga menemukan jasad berjenis kelamin laki-laki yang kondisinya sudah membengkak. Minggu 1 Februari 2026. Warga Pekanwalur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat digegerkan dengan penemuan 2 jenazah. Uniknya lokasi penemuan tidak berjauhan. Pertama, warga menemukan jenazah termutilasi tanpa kepala dan tanpa kaki sebelah kiri. Tak lama berselang, warga juga menemukan jasad berjenis kelamin laki-laki yang kondisinya sudah membengkak pada Minggu 1 Februari 2026. Salah satu pemangku Pekanwalur, Yusirwan, mengatakan penemuan mayat kedua tersebut langsung mengundang perhatian warga yang masih berada di sekitar lokasi kejadian sebelumnya. Mayat ditemukan terdampar di pinggir pantai dengan kondisi tubuh sudah membengkak. Selama berselang sekitar jam 17.30 kita temukan kembali satu sosok mayat, hingga total mayat yang kita temukan itu dua jenazah. Dari kedua mayat ini? Sementara untuk kedua mayat tidak kita temukan ciri khusus karena kondisi mayat sudah kemungkinan sudah lama di laut
Hanya saja kondisi fisiknya masih lengkap. Yang kedua, yang pertama itu tidak ada kepala dan tidak ada kaki sebelah kiri. Serta kita temukan tali golok di jenazah kedua. Tak lama setelah laporan diterima, aparat kepolisian bersama pihak terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Mayat kedua tersebut dievakuasi sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia bagian Barat guna penanganan lebih lanjut. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat, Robi Arfan, membenarkan penemuan tersebut. Menurutnya, penemuan mayat kedua terjadi hanya berselang beberapa jam setelah penemuan mayat pertama di lokasi yang hampir sama. Sebelumnya, warga Pokonwalur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, digegerkan dengan penemuan sosok mayat tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki di pinggir pantai. Mayat pertama ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Selain telah membusuk dan diperkirakan sudah lama berada di laut, tubuh korban tidak utuh tanpa kepala dan tanpa kaki sebelah kiri. Dari Pesisir Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jumlah desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan persetujuan bergabung dengan Kota Bandar Lampung bertambah. Dari sebelumnya 8 desa, kini menjadi 9 desa yang sepakat masuk wilayah Kota Bandar Lampung melalui skema penyesuaian daerah. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung Binarti Bintang mengatakan, pertamanya jumlah desa tersebut menunjukkan adanya kesepahaman pemerintah desa terhadap rencana penyesuaian batas wilayah. Awalnya ada 8 desa yang menyatakan setuju. Sekarang bertambah 1 desa lagi, yakni Desa Sumberjaya, menyatakan setuju masuk Bandar Lampung. Sehingga total ada 9 desa di Kecamatan Jati Agung yang sepakat bergabung dengan Kota Bandar Lampung. Adapun 8 desa sebelumnya, yakni Purwotani, Margorejo, Sinarski, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung. Binarti menjelaskan persetujuan dari desa merupakan tahap awal dalam proses penyesuaian daerah yang dilakukan melalui perubahan batas wilayah. Setelah persetujuan dari pemerintah desa, tahap berikutnya adalah persetujuan kepala daerah, kabupaten, dan kota terkait. Setelah itu akan diketahui oleh DPRD masing-masing daerah, lalu dilanjutkan dengan pengusulan perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas wilayah. Ditegaskan penyesuaian daerah ini berkaitan dengan rencana pemindahan pusat pemerintah Provinsi Lampung ke kawasan Kota Baru, sehingga diperlukan pendataan wilayah yang lebih efektif dan terintegrasi. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemprov Lampung telah membentuk tim dan kelompok kerja penyesuaian daerah. Tim akan menangani perubahan administrasi kependudukan serta administrasi pertahanan dengan melibatkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pertahanan Nasional (BPN). Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka mendukung dunia literasi dan menumbuhkan kembali minat baca masyarakat dari gempuran pesatnya teknologi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengunjungi Out of the Box yang diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi Lampung. Kegiatan ini digelar mulai dari 23 Januari hingga 10 Februari dan diikuti oleh puluhan penerbit. Dalam rangka mendukung dunia literasi dan menumbuhkan kembali minat baca masyarakat dari gempuran pesatnya teknologi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengunjungi Out of the Box yang diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi Lampung. Kegiatan ini digelar mulai dari 23 Januari hingga 10 Februari dan diikuti oleh puluhan penerbit. Hal ini dilakukan oleh orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini pada Sabtu 31 Januari 2026. Kedatangan gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Mary Hariska. Gubernur mengatakan kegiatan yang digelar generasi muda Lampung ini sangat penting dan sebagai petanda literasi terus tumbuh. Out of the Box atau Gudang Buku Keliling 2026 ini menjadi salah satu pertanda bahwa buku merupakan jendela dunia. Pada kesempatan ini, Gubernur Mirza membeli beberapa buku sebagai bahan bacaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, PT KAI Divre 4 Tanjung Karang menyambut baik pernyataan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengenai wacana pembangunan jalur kereta api ganda double track Di wilayah Sumatera bagian selatan, proyek tersebut diyakini akan memberikan dampak positif, terutama dalam hal keselamatan dan efisiensi perjalanan kereta api. Manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asjari, menilai adanya penambahan jalur dari single track menjadi double track tentunya akan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Selain itu, jumlah perjalanan kereta api juga dapat ditambah. Menurutnya, pihaknya harus duduk bareng dengan pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi 5 DPR RI. Usulan pembangunan jalur ganda ini sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI pada Kamis lalu. Menurut Gubernur Mirza, jalur ganda sangat dibutuhkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya yang saat ini masih menjadi andalan utama angkutan barang di wilayah tersebut. Rencana pembangunan jalur ganda ini mencakup lintasan dari Giham Martapura hingga Sukamenanti, Kota Bumi. Pada rute ini, kereta penumpang akan dipisahkan dari kereta angkutan barang, khususnya rangkaian Babarancang yang selama ini mendominasi jalur tersebut. Pemisahan jalur ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kelancaran perjalanan kereta penumpang. Sementara angkutan logistik dapat beroperasi dengan kapasitas yang lebih optimal. Selain itu, Mirza juga menegaskan bahwa penguatan moda transportasi kereta api ini merupakan langkah investasi jangka panjang dalam mendukung sistem logistik nasional yang andal dan berkelanjutan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono pada Jumat lalu melakukan kunjungan ke stasiun kereta api Tanjung Karang untuk meninjau langsung pelayanan kereta api di wilayah tersebut. Bambang menyatakan bahwa kereta api kini menjadi moda transportasi massal yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama karena kapasitas angkutan yang semakin meningkat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Provinsi Lampung yang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional, berhasil meraih predikat kualitas tertinggi dalam penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI, mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Provinsi Lampung. Selain mengapresiasi kalangan anggota DPRD Provinsi Lampung, juga mendorong Jausal terus menggenjot kualitas pelayanan publik dan meningkatkan inovasi layanan. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Eli Wahyuni, mengungkapkan keberhasilan Pemprov Lampung
meraih predikat kualitas tertinggi dalam penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI. Merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Eli Wahyuni mengaku bersyukur sejak Pemprov Lampung dipimpin Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan, seluruh organisasi perangkat daerah berlomba-lomba menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat. Karenanya sewajarnya prestasi tersebut patut diapresiasi. Ditambahkan Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung itu, berbagai inovasi layanan publik yang dihadirkan Pemprov Lampung tidak lepas dari arahan dan kepemimpinan kepala daerah yang mendorong perubahan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sejumlah terobosan layanan telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya melalui aplikasi Lampung In, serta kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non-tunai. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Lampung, Ahmad Iswan Acaya, selain turut mengapresiasi atas capaian membanggakan tersebut, juga berharap prestasi yang diraih tidak membuat jajaran Pemprov Lampung berpuas diri. Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung itu menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan ke depan. Iswan mengatakan penghargaan tersebut tentu merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Karena itu, ke depan seluruh OPD harus terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta menempatkan kepentingan dan kepercayaan masyarakat sebagai prioritas utama. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, 2 jenazah prajurit TNI Angkatan Laut Korps Marinir asal Lampung yang menjadi korban longsor di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dimakamkan hari ini pada Minggu 1 Februari 2026. Keduanya merupakan prajurit Batalion Infanteri 9 Marinir, beruang hitam yang gugur tertimbun longsor Pemirsa, kondisi jalan lingkungan yang menghubungkan 2 dusun di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, membuat masyarakat gerah.
Pemerintah seakan tutup mata terkait kondisi jalan tersebut. Dengan inisiatif bersama, masyarakat bergotong royong melakukan perbaikan jalan dengan cara rigid beton atau cor. Masyarakat dua dusun, yakni Dusun Tanjung Rejo 1 dan 2 di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, bergotong royong melakukan perbaikan jalan lingkungan yang kondisinya rusak parah. Mirisnya, kondisi rusaknya jalan sudah terjadi selama puluhan tahun. Berdasarkan hasil musyawarah bersama, masyarakat melakukan perbaikan jalan dengan cara swadaya. Jalan lingkungan ini menjadi penghubung dua dusun dan menjadi akses perekonomian masyarakat. Perbaikan diperkirakan menghabiskan dana sebesar 23 juta rupiah untuk 75 meter jalan. Masyarakat menghimpun dana dari tokoh masyarakat Tanjung Rejo 1 dan Tanjung Rejo 2 dan Yayasan Budi Karya Natar untuk bersama membangun jalan. Aspirasi warga masyarakat semua. Tadinya itu namanya Pak Desito sama Mas Prianto ini yang mengusulkan ke saya bagaimana caranya bisa nembus ke Budi Karya, minta bantuan ke Budi Karya awalnya untuk memperbaiki hanya sekadar tanpa sulam. Ya, terus saya koordinasi sama Yayasan Budi Karya. Mereka malah bilang, kata Budi Karya, gimana kalau dicor semua? Terus mereka suruh bantu saya untuk menghitung kebutuhan materialnya berapa banyak. Setelah kita hitung dengan panjang jalan waktu itu saya tanya 75 meter. Ya, saya hitung kebutuhannya, batu spritnya 4 dump truck, pasirnya 4 dump truck, semennya 205 sak. Itu semua kebutuhannya biayanya 23 juta. Is Ardiansyah menyambut baik inisiatif warga dan mengajak Yayasan Budi Karya untuk ikut dalam pendanaan jalan. Dirinya berharap sisa jalan yang belum diperbaiki akan mendapat perhatian pemerintah Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Perza Amelia melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran mencatat realisasi pupuk subsidi tahun 2025 lebih dari 90% dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPH Pesawaran, Rohim. Bahkan sejumlah kendala masih terjadi dalam penyaluran pupuk subsidi. Di antaranya ketidaktepatan data hingga jarak distribusi yang jauh dan mengharuskan petani menambah biaya akomodasi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran mencatat realisasi pupuk subsidi tahun 2025 lebih dari 90% dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPH Pesawaran, Rohim. Dirinya mengatakan total alokasi pupuk subsidi tahun 2025 untuk Kabupaten Pesawaran terdiri dari urea sebanyak 13.045 ton, NPK 13.614 ton, NPK formula 3.896 ton, dan pupuk organik 2.025 ton. Realisasi pupuk subsidi tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Tegineneng menjadi wilayah dengan sarapan tertinggi, yakni urea 3.964,46 ton dan NPK 4.146,56 ton. Disusul Kecamatan Negeri Katon dengan realisasi urea 3.071 ton, NPK 3.748 ton, NPK formula 27 ton, serta pupuk organik 47 ton. Terkait penyaluran, Rohim mengaku masih terdapat sejumlah kendala, antara lain karena ketidaktepatan data petani penerima, kesiapan kelembagaan distributor seperti Gepoktan dan koperasi, serta birokrasi dan perubahan tata kelola yang belum sepenuhnya berjalan mulus. Selain itu, jarak pendistribusian pupuk dari penyedia ke petani yang cukup jauh turut menambah biaya akomodasi, terutama menjelang musim tanam. Meski demikian, Rohim memastikan selama 2025 tidak terjadi kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat adanya penurunan alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, formal dan non-formal pada tahun anggaran 2026. Kepala Seksi PAUD Formal dan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Kota Bandar Lampung, Ripaidah, mengatakan total dana BOP PAUD yang diterima pada 2026 mencapai 11,9 miliar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat adanya penurunan alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini formal dan non-formal pada tahun anggaran 2026. Hal ini diungkap oleh Kepala Seksi PAUD Formal dan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Ripaidah. Total dana BOP PAUD tahun 2026 mencapai Rp11.917.200.000. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 10%. Penurunan anggaran BOP terjadi seiring dengan berkurangnya jumlah peserta didik usia dini, khususnya anak usia 4 hingga 6 tahun di Kota Bandar Lampung. Kondisi tersebut merupakan dampak dari keberhasilan program pengendalian dan pemetaan usia sekolah anak, sehingga jumlah anak usia dini yang masuk ke lembaga PAUD saat ini relatif menurun. Penurunan jumlah peserta didik PAUD secara otomatis berpengaruh terhadap besaran dana BOP yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah. Ripaidah mengungkapkan penyaluran dana BOP PAUD tahun 2026 sudah mulai dilaksanakan sejak 21 Januari 2026. Berbeda dengan skema lama, penyaluran dana kini tidak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan langsung dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening masing-masing lembaga PAUD. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kegiatan operasi keselamatan Krakatau 2026 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai hari ini 2 hingga 15 Februari 2026. Dalam pelaksanaannya, Polresta Bandar Lampung mengerahkan sebanyak 79 personil. Kegiatan operasi keselamatan Krakatau 2026 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai hari ini, 2 hingga 15 Februari 2026. Dalam pelaksanaannya, Polresta Bandar Lampung mengerahkan sebanyak 79 personil. Hal tersebut terungkap saat Polresta Bandar Lampung menggelar latihan praoperasi keselamatan Krakatau 2026 pada Sabtu 31 Januari 2026. Bertempat di Aula Petria, Tama Polresta Bandar Lampung. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai sebagai bentuk kesiapan personel sebelum pelaksanaan operasi kepolisian.
terpusat sekaligus persiapan menghadapi meningkatnya arus lalu lintas menjelang mudik Lebaran. Kombes Pol Alfred C. Kaptilukai menegaskan bahwa Let Praops merupakan tahapan penting untuk memastikan kesiapan personil di lapangan. Ia menjelaskan operasi ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas termasuk fatalitas korban kecelakaan. Selain itu, Kapolresta juga menekankan pentingnya kegiatan edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan Let Praops ini, seluruh personel diharapkan memiliki kesiapan teknis dan mental, sehingga operasi keselamatan Krakatau 2026 dapat berjalan optimal, serta memberikan dampak nyata bagi keselamatan pengguna jalan di Kota Bandar Lampung. Adapun sasaran operasi keselamatan Krakatau 2026 meliputi penggunaan knalpot tidak sesuai standar, kendaraan truk yang tidak sesuai standar, kendaraan pribadi menggunakan sirene dan rotator tanpa izin, tanda nomor kendaraan bermotor tidak sesuai spesifikasi, kendaraan pribadi yang digunakan sebagai travel ilegal, kendaraan angkutan barang digunakan sebagai angkutan penumpang, kendaraan pribadi yang tidak layak jalan, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari satu orang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Ya, pemirsa, nasib nahas menimpa dua warga Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Nando berusia 29 tahun dan Sukirman berusia 50 tahun. Keduanya dilaporkan hilang terseret arus banjir bandang saat sedang memancing di Sungai Waihalabi, Pekon Lemong, Jumat lalu. Peristiwa bermula ketika kedua korban bersama dua rekan lainnya, Rohim berusia 33 tahun dan Rohman berusia 37 tahun, berangkat memancing ke sungai sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Namun saat asyik memancing, tiba-tiba debit air sungai naik drastis sehingga semuanya panik. Berdasarkan keterangan saksi yang selamat, banjir bandang datang secara mendadak dengan arus yang sangat kuat. Rohim dan Rohman berhasil melompat dan menjauh dari aliran sungai. Namun Nando dan Sukirman tidak sempat menyelamatkan diri dan langsung terhempas luapan air yang keruh. Polres Pesisir Barat mengkonfirmasi baru menerima laporan resmi terkait hilangnya kedua korban pada Sabtu 31 Januari 2026 pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana melalui Kabak OPS Polres Pesisir Barat Kompol Rohmadi menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh elemen guna menyisir aliran sungai. Proses pencarian terhadap dua korban yang dinyatakan hilang masih terus dilakukan dengan melibatkan unsur kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kompol Rahmadi menghimbau masyarakat waspada ketika beraktivitas di area sungai, mengingat curah hujan yang tinggi dapat memicu banjir bandang susulan tanpa peringatan. Dari Pesisir Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
YBRI Region 5 Bandar Lampung terus memperkuat sinergi dengan mitra strategis dalam menghadirkan solusi pembiayaan hunian bagi masyarakat. Kali ini BRI Region 5 Bandar Lampung bekerja sama dengan Agung Podomoro, salah satu pengembang properti tier 1 nasional, dalam mempromosikan proyek hunian terbaru Kota Podomoro Tenjo yang mengusung konsep The Next Serpong di wilayah Barat Jakarta. Regional CEO BRI Region 5 Bandar Lampung, Bernadi Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi dengan mitra strategis dalam menghadirkan solusi pembiayaan hunian bagi masyarakat. Disebutkan sebagai bagian dari kerjasama tersebut, BRI bersama Kota Podomoro Tenjo telah menggelar gathering khusus bagi nasabah BRI prioritas dan nasabah pilihan di Bandar Lampung. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan proyek hunian terbaru, sekaligus memberikan informasi mengenai berbagai kemudahan serta penawaran bunga kredit pemilihan rumah dari BRI. Dalam kegiatan tersebut, para nasabah mendapatkan pemaparan langsung terkait konsep kawasan Kota Podomoro Tenjo, fasilitas yang ditawarkan hingga potensi pengembangan kawasan ke depan. Selain itu, BRI juga menyampaikan informasi mengenai skema pembiayaan KPR dengan bunga kompetitif yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian. Tak hanya melalui kegiatan gathering, promosi proyek Kota Podomoro Tenjo juga dilakukan melalui pameran properti yang dilakukan di Candar Tanjung Karang. Pameran tersebut berlangsung mulai 26 Januari hingga 1 Februari 2026 dan terbuka bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proyek hunian tersebut serta fasilitas pembiayaan dari BRI. Menariknya dalam kerjasama ini, BRI menawarkan bunga spesial KPR khusus bagi nasabah yang melakukan pembelian hunian di Kota Podomoro Tenjo dengan skema cicilan yang terjangkau, yakni mulai dari 1 juta per bulan. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat mewujudkan rencana memiliki rumah. Melalui kolaborasi ini, BRI Region 5 Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi pembiayaan perumahan yang kompetitif dan mudah diakses, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor properti dan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, pemirsa, menyambut sukacita atas hari lahir Bank Lampung yang ke-60 tahun. Jajaran direksi dan karyawan Bank Lampung menggelar upacara bendera di kantor pusat Bank Lampung di Bandar Lampung pada Sabtu 31 Januari 2026. Puncaknya jajaran Bank Lampung akan menggelar event akbar pada tanggal 8 Februari 2026 mendatang yang dipusatkan di Bundaran Gajah Kota Bandar Lampung. Bank Lampung tahun 2026 genap berusia 60 tahun. Usia yang kenyang pengalaman mengawal pembangunan di Provinsi Lampung. PJS Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merpiana, mengungkapkan 60 tahun perjalanan Bank Lampung merupakan bukti komitmen dan dedikasi dalam melayani serta mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Lampung. Pada momentum bersejarah ini, Bank Lampung meneguhkan langkah dengan semangat Gratis One. Gratis One adalah semangat untuk terus bertumbuh menjadi bank yang unggul, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan visi Bank Lampung, yaitu menjadi bank terunggul pilihan utama masyarakat. Bank Lampung berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kinerja, serta menghadirkan inovasi perbankan yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat Gratis One, Bank Lampung melangkah bersama masyarakat, tumbuh lebih kuat dan menjadi pilihan utama untuk masa depan yang lebih baik. Indra Merpiana mengakui keberhasilan dalam pertumbuhan usaha Bank Lampung tentunya tidak lepas dari peran pendahulu yang telah merintis dan berjuang untuk Bank Lampung serta kerja keras seluruh sipilian Bank Lampung. Dirinya menyampaikan penghargaan yang tinggi atas dukungan dan support yang telah diberikan. Rangkaian kegiatan HUT ke-60 Bank Lampung sendiri belum usai. Pasalnya, puncak peringatan HUT ke-60 Bank Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2026 mendatang.
di mana Bank Lampung menggelar event akbar, yakni Bank Lampung Run 2026 berlokasi di Bundaran Gajah Enggal yang akan diikuti sekitar 5.000-an peserta. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.